Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini yaitu masih tentang sistem gerak, bagian kedua. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Nah, video kali ini kita akan lanjutkan yaitu organ yang menyusun sistem gerak yang terdiri dari tulang dan otot. Tulang itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan itu disusun oleh sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Sel pembentuk tulang rawan disebut kondroblas dan selaput tulang rawan disebut perikondrium. Sedangkan matriksnya disebut kondrin. Nah, tulang keras atau osteon disusun oleh sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Sel pembentuk tulang keras disebut osteoblas dan selaput tulang keras itu disebut periosteum. Tulang berdasarkan matriksnya dibagi dua, yaitu tulang spons, matriksnya itu berongga. Contohnya tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk, juga tulang belikat atau skapula. Kemudian yang kedua yaitu tulang kompak, matriksnya itu padat dan rapat, contohnya tulang pipa. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi 4. Yang pertama tulang pipa, bentuknya seperti pipa panjang, contohnya tulang lengan atas atau humerus, tulang paha, tulang betis, tulang kering. Yang kedua yaitu tulang pipih, contohnya tulang rusuk atau kosta, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau skapula. Yang ketiga yaitu tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Yang keempat, tulang yang bentuknya tidak beraturan, contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu tulang yang merupakan organ penyusun sistem gerak. Kemudian yang berikutnya, organ penyusun sistem gerak yaitu otot. Tentunya ototnya adalah otot rangka atau otot lurik. Nah, yang pertama struktur otot rangka. Otot rangka itu terdiri atas empal otot bagian tengah ya yang menggelembung dan urat otot atau tendon di kedua ujung otot. Kemudian tendon ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama origo, urat otot atau tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Yang kedua insersio, yaitu urat otot atau tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut ada otot bisep. Ketika otot bisep ini berkontraksi, nah ujung urat otot yang bagian bawah atau tendon bagian bawah itu melekat pada tulang yang bergerak ketika otot itu berkontraksi, yaitu tulang pengumpil. Itu kan bergerak ke atas ya ketika otot bisep ini berkontraksi. Sedangkan ujung urat otot yang atas atau tendon yang atas itu melekat pada tulang gelang bahu atau skapula dan clavicula, di mana tulang itu tidak bergerak ketika otot bisep ini berkontraksi. Kemudian yang kedua, mekanisme kerja otot. Sumber energi untuk otot itu berkontraksi atau bergerak adalah ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP plus P plus energi. Jadi setiap lepas P-nya 1 itu dihasilkan energi. Adenosin difosfat atau ADP dipecah lagi menjadi adenosin monofosfat plus P plus energi. Nah,
di dalam otot itu ada yang namanya glikogen ya, atau gula otot. Itu juga merupakan sumber energi. Itu akan dirubah menjadi laktasinogen. Kemudian laktasinogen ini akan diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, glukosa atau C6H12O6 itu akan mengalami respirasi sel dengan penambahan oksigen. Reaksinya bisa kalian perhatikan di sini ya. C6H12O6 plus 6O2 itu akan menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Energinya itu 36 ATP dari satu molekul glukosa itu. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ini mekanisme kerja otot. Otot itu tersusun atas filamen aktin atau yang tipis dan miosin itu yang tebal ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada bagian-bagiannya. Ada pita A, kemudian pita I, ada zona H. Nah, ketika otot berkontraksi, maka si filamen aktin itu akan meluncur ke tengah ya, ke miosin atau ke pita A. Sehingga zona H itu akan memendek, juga pita I, sedangkan pita A itu panjangnya tetap. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, sifat kerja otot. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu antagonis, yaitu kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Gerakan antagonis pada tubuh itu dibagi lagi, antara lain yang pertama ekstensor atau ekstensi ya, yaitu meluruskan, dan fleksor itu membengkokkan. Misalnya gerakan otot bisep dan otot trisep untuk mengangkat dan menurunkan lengan bawah. Nah, bisa kalian perhatikan di sini pada gambar. Ketika otot bisep berkontraksi, maka bagian lengan bawah itu akan terangkat ya, bengkok ke atas, fleksor itu. Nah, ketika otot trisep yang berkontraksi itu lengan bawah itu akan lurus atau ekstensor. Yang kedua, abduktor atau menjauhi badan, dan adduktor atau mendekati badan. Misalnya gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Misalnya kalian lagi upacara. Nah, ketika tangan kalian lencang kanan itu sejajar bahu, itu berarti menjauhi badan atau abduktor. Ketika kalian sikap sempurna, berarti itu tangannya mendekati badan atau disebut adduktor. Kemudian yang ketiga yaitu depresor atau ke bawah, dan elevator atau ke atas. Misalnya gerakan kepala menunduk itu adalah depresor, dan gerakan kepala menengadah ke atas itu adalah elevator. Yang keempat yaitu supinator atau menengadah, dan pronator atau menelungkup. Misalnya gerakan telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Kemudian yang kelima yaitu inversi atau gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Ingat, in itu dalam ya. Dan eversi, gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Kemudian sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Ini kebalikan dari antagonis ya, yaitu otot yang kerjanya menimbulkan gerakan searah. Misalnya otot antar tulang rusuk atau otot interkostalis yang bekerja bersama-sama ketika menarik napas. Jadi otot antar tulang rusuk ini kerjanya searah. Kalau misalnya lagi menghirup udara, maka semuanya berkontraksi. Kemudian ketika menghembuskan udara atau mengeluarkan CO2, kemudian otot-otot ini mengalami relaksasi. Nah, itu ya materi tentang tulang dan otot rangka. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.